Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini, Zainal Ansori. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan DCA kita ya, DCA Bitcoin yang rutin kita lakukan setiap minggu. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu ke-70 ya. Ya, benar 70. Sudah 70 minggu kita DCA Bitcoin. Dan hari ini pun kita akan lanjutkan terus DCA ini. Dan hari ini tanggal 7 Januari ya, 2026. Ini minggu pertama kita DCA Bitcoin di 2026 ya, teman-teman. Semoga di tahun yang baru ini kita semua memperoleh profit ya, teman-teman. Amin. Karena di 2025 tahun lalu ya, Bitcoin performanya di akhir tahun tidak baik ya, teman-teman. Dan hari ini tidak banyak yang akan kita sampaikan, kita hanya fokus untuk DCA ya secara rutin. Kita hanya update market dan informasi-informasi sedikit saja ya. Yang penting kita konsisten melakukan DCA ini. Dan juga sedikit mengingatkan, karena semakin banyak, semakin maraknya sekarang trading future ya, titip dana. Ada yang menjanjikan kalian modal awal hanya 5 juta, bisa balik modal 6 juta 100 dalam waktu 30 hari dan sekian. Ya banyak sekarang seperti itu ya, sama seperti siklus lalu ya. Saat itu terjadi, pasti akan banyak orang yang menganggap crypto scam ya, karena salah ya, masuk ke dunia kripto salah. Tidak melalui edukasi atau belajar secara mandiri, malah menitipkan uangnya ke oknum-oknum yang mungkin saat crash akan terjadi, mereka tidak akan tanggung jawab dan akan menghilang. Nih, ini untuk kalian semua edukasi. Semoga kalian tidak salah memilih ya platform atau memilih menaruh uang ya. Dan kita update market dulu ya. Market cap Bitcoin atau kripto ya, sekarang turun 0,45% sebesar 3,19 triliun US dollar. Dan Fear and Greed Index, nah di awal tahun ini sudah netral. Yang semulanya fear ya, bahkan sempat Desember extreme fear, kita sudah netral ya teman-teman. Dan Bitcoin saat ini diperdagangkan di harga 92.889 US dollar. Bahkan kemarin sempat menyentuh 94.000 US dollar ya. Ini kembali mengalami penurunan Bitcoinnya. Untuk saat ini, untuk kalian melakukan DCA, sebetulnya belum pas waktunya. Kalau kalian baru masuk ya, baru mau masuk. Karena masih ada potensi penurunan Bitcoin. Bitcoin terjebak di harga ini dalam beberapa bulan ya. Jadi hanya bergerak di area ini. Ya, membentuk pola seperti ini. Nah, mungkin ini akan menguat sampai 98 atau sampai 100.000 sebelum kembali dibanting turun lebih dalam lagi ya. Nah, ini adalah pola yang terulang. Kita akan coba lihatkan di siklus sebelumnya ya, yang mirip-mirip lah seperti saat ini. Polanya sekitar mirip lah ya. Nah, di sini ya. Nah, saat Bitcoin turun dari harga all time high-nya, turun ke bawah sini, dia membentuk pola seperti ini. Nah, sebelum turun lebih dalam, dia akan naik ke atas dulu ya. Dalam 2 minggu naik, sebelum turun lebih dalam lagi ya. Ya, hampir mirip lah. Seperti itu. Makanya untuk investasi jangka panjang, disclaimer ya, tidak kita sarankan untuk saat ini masuk ke market Bitcoin. Nah, di sini kalian dapat memperhatikan ya, setelah Bitcoin membentuk all time high di sini, turun ya, dia akan naik dulu dalam 2 minggu, mungkin sampai 2-3 minggu ya. Jika mencapai harga 98 atau 100.000 ya, kisaran area itu ya, baru Bitcoin mungkin
skenarionya akan turun lebih dalam lagi. Ya, tidak ada yang tahu, bisa saja nanti ternyata sentimen berubah. Nah, ternyata bisa menembus all time high lagi. Ya, tidak ada yang tahu market ya. Kita semua tidak bisa memprediksi 100% secara akurat. Makanya kita selalu menekankan disclaimer ya. Riset secara mandiri, pastikan yang kalian masukkan adalah uang dingin untuk memang uang investasi. Dan sekarang juga banyak trader-trader yang buka kelas atau buka grup ya teman-teman. Mereka menjanjikan return yang pasti dalam 1 bulan kalian bisa dapat 1 juta lebih dengan modal hanya 5 juta ya. Bermacam-macam lah. Tapi kalau kita lihat, kalau secara siklusnya ya, mirip dengan siklus-siklus sebelumnya. Sebelum pada akhirnya mereka tidak tanggung jawab terhadap uang yang mereka gunakan untuk trading. Dan anggota-anggotanya mereka akan rungkat berjamaah ya. Tinggal nunggu waktu saja. Makanya kalian harus selalu hati-hati ya teman-teman. Karena trading future ini memang menjanjikan keuntungan yang singkat atau cepat. Tapi jika kalian ternyata joki atau yang melakukan trading ya, mau menggunakan bot, mau menggunakan apalah, jika ada crash yang tiba-tiba, nah saat itulah akan terjadi crash secara massal ya teman-teman. Jadi pastikan kalian harus berhati-hati memilih grup, memilih komunitas yang menjanjikan keuntungan pasti. Dan itu sebetulnya hanya janji. Semuanya ada risiko ya. Tidak ada yang tidak ada risiko di market. Market ini kejam ya teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati di market, harus harus bijaksana memasukkan uang kalian. Uang yang kalian kumpulkan, uang itu sangatlah sulit ya teman-teman. Jadi harus selalu dipikir berulang-ulang untuk masuk sebuah komunitas ya. Nah seperti ini harga Bitcoin. Nah kita lihat di liquidation heat map di sini. Nah di sini ada liquidasi ini. Nah ini ada potensi Bitcoin akan dibanting turun ke area ini. Jadi ya kalian yang melakukan trading future ya sebaiknya lakukan mandiri ya. Gunakan size posisi yang sesuai dengan risiko kalian. Jangan terlalu over leverage. Tidak apa-apa sih sebetulnya over leverage. Tapi posisinya, size posisinya itu yang harus kalian sesuaikan ya teman-teman. Oke, itu dia ya. Sedikit pergerakan Bitcoin dalam waktu jangka pendek ini. Secara jangka panjang, Bitcoin ini merupakan aset yang sangat bagus ya teman-teman. Makanya kita akan melakukan DCA di sini setiap minggu. Bahkan untuk sampai di siklus selanjutnya, kita akan lihat bersama-sama bagaimana. Apakah memang Bitcoin ini tidak layak untuk diinvestasikan secara jangka panjang, atau malah sangatlah layak ya teman-teman dibandingkan dengan aset-aset lainnya. Oke, selanjutnya kita menuju Bitcoin ETF flow. Nah, kita update dulu dalam beberapa hari ini ya. Waktu akhir tahun ya cukup ada inflow di tanggal 30 Desember dan 31 Desember ada outflow yang cukup besar. Namun di awal tahun ini tanggal 2 dan tanggal 5 ada inflow yang cukup besar ya. Jadi setiap manajer investasi mereka pasti sudah melakukan riset mendalam ya. Nah ini merupakan pilihan mereka ya. Investasi dalam Bitcoin masih dilirik, terutama di market US ya. Nah buktinya di awal tahun ini masih ada akumulasi sekitar totalnya ya 471,3 miliar US dollar, dan tanggal 5 Januari ya Senin kemarin sebesar 697,2 miliar US dollar. Ya cukup besar masih. Jadi Bitcoin ini masih menjadi sebuah alat investasi yang layak di mata mereka ya teman-teman. Oke, itu dia ya beberapa informasi yang dapat kita sampaikan ya.
kita lanjutkan DCA Bitcoin-nya ya di minggu kali ini. Nah, di sini ya kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Kita menggunakan aplikasi Thrift ya untuk melakukan DCA ini, karena aplikasi ini atau platform yang kalian pilih ini sangat menentukan. Yang namanya platform mungkin ada juga yang bisa berpotensi bangkrut ya teman-teman. Makanya kalian harus juga memilih komunitas yang baik, yang juga memilih platform yang baik agar platform tersebut tidak merugikan kalian. Dan jika investasi kalian cukup besar ya sebaiknya kalian tarik ya. Kalian tarik, simpan di Ledger ataupun Trezor. Nah, untuk teman-teman yang ingin membeli Ledger ya, kita juga sudah membelinya. Dan jika kalian cukup banyak menyimpan Bitcoinnya ya, lebih baik ditarik dan disimpan di hard wallet kalian. Nah, di link di deskripsi kita sudah sediakan, kalian bisa membeli langsung ke pabriknya ya. Dengan kalian menggunakan link tersebut, kalian sama juga mendukung secara tidak langsung mendukung kita ya teman-teman. Dan juga kalian menggunakan platform ini, menggunakan link di deskripsi, kalian mau menggunakan Indodax, Thrift, Ajaib, bahkan semuanya ya yang ada di deskripsi juga sama dengan membantu kita ya. Nah, oke, langsung saja kita update wallet dulu di sini. Pertama disclaimer juga, disclaimer video ini untuk edukasi kalian dan dokumentasi pribadi lah. Nah, untuk kedepannya. Nah, di sini kita sedang floating profit 3,91%, yaitu sebesar 257 ribuan. Nah, Bitcoin kita yaitu 0,004379 sekian BTC. Jadi kalau harga Bitcoin di atas 90 ribuan ya, kita profit. Kalau di bawah 90 ribu, kita floating loss. Nah, artinya harga rata-rata pembelian kita meskipun kita pernah beli di 125 ribu pun, 110 ribu pun, nah kita tidak rugi karena harga pembelian rata-rata kita di 90 ribuan ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, itulah keunggulan sistem DCA. Tidak secara langsung menaruh uang kalian 100%. Kalian harus bertahap membelinya. Mau naik mau turun beli. Kalian akan mendapatkan harga rata-rata sama seperti kita ya. Nah, di sini juga sudah ada saldonya. Langsung saja kita beli Bitcoinnya ya teman-teman. Oke, kita menggunakan ubah di sini market instan ya. Kita masukkan 100 ribu ya. Kita menggunakan rupiah sekarang karena lebih menguntungkan rupiah ternyata ya. Bitcoin yang kita terima lebih banyak dibandingkan menggunakan US dollar. Itu ya teman-teman. Di video-video sebelumnya kalian kalau terlanjur mengikuti menggunakan USD ubah ya, itu kemarin kesalahan dan kita sudah menyadari dan sudah mencatat ya di dalam Excel. Wah, ternyata kok Bitcoin yang kita terima menggunakan USDT lebih sedikit ya, lebih baik kita menggunakan rupiah saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita beli Bitcoin saat ini di harga 93 ribuan ya, atau di rupiahnya 1,56 M ya. Bismillahirrahmanirrahim, beli Bitcoinnya. Nah, order buy sukses ya teman-teman. Kita coba di sini trade historinya dulu ya. Apakah pembeliannya sudah berhasil? Saat ini tanggal 7 bulan Januari. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita cek ke wallet ya, di refresh dulu. Nah, saldo kita sudah sisa rupiahnya 209, jadi sudah masuk ke Bitcoin. Nah, Bitcoin kita saat ini sudah bertambah ya, 0,004443 sekian BTC dengan nilai 6.938.000 rupiah. Nah, floatingnya juga sama profitnya. Nah, itu dia ya teman-teman, pembeliannya sudah berhasil, sudah masuk ke Bitcoin kita. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat ya, jangan lupa tekan like-nya ya, tekan like-nya, dan juga yang belum subscribe tekan juga tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update setiap minggunya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Goodbye. Semoga sukses semuanya ya teman-teman.